Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Masih di surah yang sama, yaitu surah Thaha, urutan surah yang ke-20. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-41 dari surah Thaha tersebut. Di ayat yang ke-41 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastana'tuka linafsi. Wastana'tuka linafsi. Kata istana'a berasal dari kata sana'a, yang artinya adalah melakukan sesuatu dengan cara yang teliti, dengan tekun, dan dengan cara yang sangat baik. Itu makna sana'a. Sehingga kata ini berbeda atau lebih khusus daripada kata fa'ala. Fa'ala dalam bahasa Arab untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan apa saja dan dilakukan dengan cara bagaimanapun, itu namanya fa'ala. Tapi kalau disebut sana'a, maka perbuatan itu dilakukan dengan tekun, dengan cermat, dengan teliti, dan dengan sangat baik. Maka Allah SWT menyatakan dalam ayat ini, saya telah memilihmu wahai Musa dengan cara yang cermat, dengan cara yang baik, linafsi, untuk diriku. Artinya tugasmu Musa semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada saya. Kamu hanya melaksanakan apa yang saya perintahkan kepadamu. Di luar itu jangan. Jadi saya telah memilihmu hanya untuk diriku saja, hanya untuk melaksanakan apa yang saya perintahkan. Idhab anta wa ahuka bi ayati wala taniya bi zikri. Idhab anta, pergilah engkau wahai Musa, wa ahuka, bersama dengan saudaramu, bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku, wala taniya fi zikri, dan janganlah kalian berdua lalai dalam mengingatku. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya dhamir atau kata gantinya ditujukan untuk satu orang, firman Allah SWT itu semua ditujukan untuk satu orang, dalam hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian di ayat ke-42 ini perintahnya sudah ditujukan kepada dua orang, yaitu Musa dan Harun. Nah, ulama kita kemudian berbeda pandangan. Sebagian ulama kita berpendapat bahwa mulai dari ayat 42 dan seterusnya itu sudah beda konteks ceritanya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya yaitu perintah Allah SWT atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dalam perjalanan pulang dari Madian menuju kembali ke Mesir, turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Nah, kalau ini konteksnya sekarang sudah beda. Jadi perintah kepada Musa dan Harun untuk pergi menemui Fir'aun. Buktinya apa? Dalam ayat ini disebut biayati, dengan ayat-ayatku. Bentuk jamak yang minimal menunjukkan 3. Sementara kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, seperti terlihat jelas
terutama pada mulai dari ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-22. Di situ baru disebutkan 2 ayat, 2 mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa. Mukjizat pertama yaitu mukjizat dalam bentuk tongkat yang bisa berubah menjadi seekor ular. Kemudian mukjizat yang kedua yaitu ketika tangannya dimasukkan ke dalam ketiaknya. Lalu setelah dikeluarkan kemudian tangan itu menjadi putih. Putih dalam arti menjadi bercahaya. Nah, ini baru 2 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tapi di ayat ini sudah disebut biayati, dengan membawa ayat-ayatku. Berarti lebih dari 2, ya minimal 3. Itu semakin menguatkan bahwa konteks cerita dari ayat 42 ini sudah mulai berbeda. Nah, berangkatlah engkau wahai Musa bersama dengan saudaramu Harun. Bawa ayat-ayat saya. Dan janganlah kalian berdua lalai dari mengingatku. Maka zikir itu adalah senjata yang mesti digunakan ketika berdakwah menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu senjatanya adalah zikir. Sama dengan perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW di surah Al-Muddatsir. Allah SWT berfirman, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai Nabi yang berselimut, kum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, lalu berikan peringatan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan perintah, ini senjatanya. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besarkanlah, bertakbirlah. Jadi zikir itu senjata yang sangat penting. Sama dengan di surah Al-Muzammil. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah. Dan di sela-sela perintah tersebut ada perintah untuk berzikir. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Sebut nama Tuhan. Begitulah perintah Allah kepada Musa dan Harun. Allah SWT memerintahkan, izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Nah, berangkat Musa bersama dengan saudaramu Harun, bawa ayat-ayatku, tunjukkan mukjizat yang saya berikan kepadamu, tapi jangan lupa fi zikri, jangan lupa untuk berzikir, untuk mengingat saya. Karena ini senjata yang akan menguatkan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua menuju ke Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas. Fir'aun itu adalah gelar bagi penguasa Mesir pada masa itu. Jadi Fir'aun bukan nama orang, tapi dia gelar bagi penguasa. Sama misalnya kalau bentuk negaranya republik, ya gelar bagi pemimpin negaranya adalah presiden. Di presiden itu tidak satu, presiden pertama, kedua, dan seterusnya. Gelar bagi yang memimpin di suatu negara yang berbentuk kerajaan adalah raja. Jadi raja itu tidak satu, ada raja pertama, raja kedua, dan seterusnya. Jadi Fir'aun ini gelar, maka ada banyak Fir'aun. Ya, ada banyak Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Berangkatlah engkau wahai Musa, temui Fir'aun, penguasa pada waktu itu. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas dalam tindakan kezalimannya kepada rakyat. Tapi yang paling melampaui batas ketika dia mendakwakan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini yang paling melampaui batas. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan rakyatnya. Lalu kemudian dia memproklamirkan dirinya sambil berkata, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha.
Maka ucapkanlah, wahai kalian berdua, Musa dan Harun, ucapkan kepadanya, kepada Fir'aun itu, qaulan layyina, perkataan yang lembut. La'allahu yatazakkar, mudah-mudahan Fir'aun bisa mengambil pelajaran. Au yakhsha, atau kemudian dia menjadi takut kepada Tuhannya. Jadi ayat ini merupakan satu prinsip dasar dalam berdakwah. Meskipun Fir'aun sudah sangat melampaui batas, tapi Allah SWT tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, ucapkan kepadanya perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut. Banyak kepada Fir'aun yang sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka sesungguhnya tidaklah sesuai dengan metode dakwah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ketika berdakwah itu dilakukan dengan kata-kata yang kasar. Karena yang Allah perintahkan qaulan layyina, ucapan yang lembut. Karena orang yang berdakwah itu di masa sekarang, sebaik apapun dia tidak akan sebaik Nabi Musa. Sebaik apapun seorang dai, seorang penceramah, seorang mubalik, dia tidak akan sebaik Nabi Musa. Dan sejahat apapun yang didakwai, yang diceramai, ya belum sejahat Fir'aun. Tidak ada yang berani sekarang mengatakan dirinya saya Tuhan. Ya paling ada yang mengaku Nabi. Tidak ada yang berani mengatakan saya Tuhan. Kalau orang sebaik Nabi Musa, sebaik Nabi Harun, diperintah oleh Allah SWT untuk mengucapkan perkataan lembut kepada orang yang sudah sejahat Fir'aun, maka semestinya orang yang belum sebaik Nabi Musa dan belum sebaik Nabi Harun, mestinya lebih lembut lagi dalam dakwanya kepada orang yang belum sejahat Fir'aun. Harapannya apa? Ya tazakkar. Mudah-mudahan objek dakwah itu sadar, au yakhsha, atau tumbuh di dalam hatinya rasa takut. Mendapatkan perintah seperti itu, qala, keduanya yaitu Musa dan Harun kemudian berkata, Rabbana innana nakhafu, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami merasa takut, ayyafruta alaina, jangan sampai Fir'aun kemudian menyiksa kami dengan berlebihan, au ayyatoga, atau semakin melampaui batas. Jadi itu alamiah, wajar muncul rasa cemas di dalam hati. Qala, maka Allah SWT kemudian menjawab kecemasan itu, la tahafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa arah, sesungguhnya saya, kata Allah, bersama kalian. Saya mendengar dan saya melihat. Jadi ini juga modal dalam menjalani kehidupan ini, yaitu merasakan ma'iyah Allah, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'iyah Allah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq ketika merasakan kecemasan pada saat berada di dalam gua Tsur. Maka Nabi kemudian berkata, la tahzan innallaha, la takhaf, janganlah merasa takut, janganlah merasa sedih, karena Allah itu bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah itu bersama dengan kita. Jadi di Al-Quran ketika disebut ma'iyah, tidak pernah dikatakan kamu bersama Allah, tapi Allah yang bersama. Tidak pernah dijumpai di dalam Al-Quran misalnya orang yang bersabar bersama Allah, tidak ada ayatnya. Yang ada Allah bersama orang sabar. Jadi ma'iyah itu sifat Allah, bukan sifat hamba. Itu sifat Allah.
Jadi Allah bersama dengan, bukan hamba yang bersama Allah. Kalau kita katakan hamba bersama Allah, maka itu menetapkan tempat kepada Allah. Itu disebut Allah bersama hamba, maka bukan menetapkan tempat kepada Allah, tapi tempat itu ada pada hamba, pada manusia, pada makhluk. Nah, Allah SWT kemudian dengan ma'iyahnya memberikan ketenangan kepada hamba itu. Rasakan kehadiran dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tiyahu. Maka keduanya yaitu Musa dan Harun kemudian diperintah oleh Allah SWT, pergilah kalian berdua temui Fir'aun itu. Faqula, dan ucapkanlah, inna rasula rabbika, sesungguhnya kami berdua ini utusan Tuhanmu. Fa arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum. Maka lepaskanlah Bani Israel yang selama sekian tahun kau perbudak, lepaskan mereka dari perbudakan. Jangan siksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik, sungguh kami telah mendatangkan kepadamu tanda dari Tuhanmu. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan semoga keselamatan tercurah bagi yang mengikuti petunjuk. Nah, karena itulah ini yang dijadikan dasar oleh ulama kita, bahwa apabila mengucapkan salam kepada yang tidak beriman, maka ucapannya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ucapan salamnya adalah assalamu ala manittaba'al huda. Itu kalau kita ucapkan salam kepada yang tidak beriman, assalamu ala manittaba'al huda, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka itu adalah identitasnya umat Islam, hanya diucapkan kepada sesama muslim. Kalau bukan orang Islam, maka ucapan salamnya adalah assalamu ala manittaba'al huda. Saya kira itu beberapa ayat sebagai pengantar kajian kita. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.